Bersamaku, bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. TikTok bahwa untuk acara pagi hari ini adalah ngobrol pintar dengan Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Desa Patamon. Sayang sekali narasumbernya lagi satu tuh belum hadir. Yang hadir di pagi hari ini di studio Ibu Widi Aryani. Saya ingat-ingatnya Putri Aryani. Ya, Om Swastiastu Bu Widi. Selamat datang di sini. Semoga apa yang akan jadi tujuan kita bisa terlaksana dan bisa membiak pada sahabat saudara kita yang beragama Hindu. Oke, yang langsung saya tanya ya, Ibu Widi itu dari Pratama Widyalaya Dhamma Kumara. Sudah berapa lama Anda gabung di sana? Untuk saya pribadi, saya mulai kerja di Pratama Widyalaya Dhamma Kumara itu dari tahun 2021, Bapak. 2021 ya? Pertamanya jadi operator dulu, lalu karena nyaman dan butuh tenaga pendidik juga di sana, jadinya ditawarkan oleh ketua yayasannya Pak Paseknya untuk mau nggak ngajar aja, kan. Jadinya, boleh Pak, tapi saya sambil kuliah, tak gituin karena gitu ya. Basicnya saya dulu akuntansi, S1-nya akuntansi, makanya saya ngelamarnya jadi operator. Lalu karena nyaman, suka anak-anak juga, jadinya ya sudah mau ngajar jadi guru dan melanjutkan kuliah lagi. Kalau COVID loh itu 2021 COVID kan? Iya masih COVID, awal 2022 sudah mulai tatap muka Pak. Iya betul itu ya. Wah, dari akuntansi, dari DU, dari pegawai bisa jadi ngajar. Ngajar itu bakat loh, bukan tidak semua orang bisa jadi guru, tapi tidak semua apa maksud saya salah itu ya. Tidak semua orang bisa jadi guru sebenarnya ya, gitu ya. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa jadi guru gitu maksudnya. Wah, itu apalagi anak-anak ya, seusia PAUD itu kan. Pratama Widyalaya itu PAUD ya. Iya, setara PAUD, taman kanak-kanak. Iya, taman kanak-kanak itu. Kalau kita perhatikan, sampai saat ini masyarakat kita belum tahu, ya, belum jelas tahu tentang apa itu Pratama Widyalaya. Masih dianggap sekolah eksklusif Hindu. Padahal
bisa disampaikan bahwa itu sekolah umum? Untuk Pratama Widya sendiri itu bertarafnya sama seperti madrasah Bapak. Ya, dalam sekolah sekolah umum yang bernuansa Hindu. Kehinduan, Iya, iya, betul. begitu kan? Nah, Iya betul. iya. Ya setara dengan madrasah, setara dengan TK kan, PAUD gitu. Ijazahnya nanti juga kan bisa melanjutkan pendidikan. Bisa Bapak, kami juga sudah masuk ke aplikasi EMIS. Mm-hmm. Kalau mungkin untuk TK umum itu memakai Dapodik. Iya. Nah, kalau kami itu karena setara dengan madrasah. masih Karena di bawah- gabung di Kementerian Agama Ya, gitu kan? betul, karena Nah, di bawah naungan Kementerian Agama, jadi kami memakai EMIS. Iya. Nah, anak-anak di sana juga sudah mendapatkan ISN dan sekolah kami juga sudah terakreditasi, Bapak. Jadi sudah terjamin di sana. Iya, apalagi Pratama Widyalaya Dhammakumara itu pionir. Iya, Buleleng pionir, saya tahu itu. Itu saya kenal namanya Pak Sek Gunawan itu dari lama, tapi kenal orangnya Pak Sek Gunawan sejak acara ini nih. Bagaimana Ibu perjalanan Ibu Widi Aryani ya di setelah menjadi guru, ada nyaman, ada senang, bisa diceritakan gimana? Pasti ada yang paling senang, ada yang paling tidak menyenangkan gitu ya. Saya ceritakan sedikit, mungkin sharing Bapak nih. Iya. Kalau pengalaman yang menyenangkan tentu saja banyak Pak, karena terutamanya saya suka anak-anak. Jadi ketika ke sekolah itu beban-beban yang di rumah itu tidak terasa, karena seperti yang kita ketahui anak TK itu usia 4 sampai 6 tahun rata-rata itu masih lucu-lucu walaupun sangat aktif. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh aktif, banyak tanya, tapi karena suka jadinya tidak ada beban untuk mengajarnya begitu. Senang, mereka gemas, lucu, mengajarnya juga mengasyikkan sambil bermain, karena saya juga masih suka bermain walaupun usianya sudah lumayan matang, tapi masih senang bermain. Ini tanda-tanda masa kecil kurang bahagia. Apa Atau memang mungkin terlalu bahagia? Oh, gitu. benar. Jadi memang masih suka mengeksplor permainan, jadi sama anak-anak itu senang. Nah, untuk kalau dibilang tidak menyenangkan, saya rasa tidak ada yang tidak menyenangkan. Mungkin ada beberapa kesulitan mungkin Bapak ya. Kesulitannya itu ketika ada anak-anak yang mungkin terlalu hyperaktif, atau mungkin yang di awal-awal masa sekolah itu ada anak yang mungkin masih susah beradaptasi, sering menangis atau bagaimana. Itu tapi tidak menjadi kendala untuk saya, terutama dalam mengajar. Itu nanti bisa disesuaikan sama siswanya langsung. Yang penting itu sebenarnya harus suka anak-anak dulu kalau mau jadi guru TK. Jadi tidak menjadi beban ketika kita mengajar. Harus suka anak-anak ya. Ya, itu poin penting sih Bapak. Iya. Nih, kalau mau jadi guru. Bagaimana anak-anak. bisa jadi guru anak-anak kalau tidak suka dengan anak-anak? Itu memang poin terpenting. Saya setuju itu, sangat-sangat setuju ya. Karena bagaimanapun untuk bisa membina anak-anak harus suka anak-anak. Iya. Gitu. Jangan saya tidak punya anak di rumah, tapi kan bisa aja tidak punya anak, kan belum punya anak. Itu hal seperti itu yang penting sekali menurut saya. Bagus itu, merupakan apa namanya, modal utama itu tuh ya. Terus Ibu di dalam perjalanan sebagai guru, sebagai gurunya sejak kapan? Dari tahun 2022. 2022. Berarti 1 tahun setelah Anda gabung sudah langsung jadi guru. Iya. Di sana ada Bu Panca dan siapa lagi? Ada Bu Panca, ada Bu Ciritami, Bu Kade Artini pada waktu itu. Oh gitu ya. Ya, berarti kan jumlah siswa yang lumayan untuk ukuran TK di kampung itu, kalau saya cek kemarin pada Pak Pasa, luar biasa itu. Ya, dibanding dengan TK negeri kan. Jika dibandingkan dengan TK negeri, karena di desa saya juga Iya. ada TK negeri Bapak, itu kami lumayan bersaing untuk jumlah siswanya sendiri. Itu ya, kemarin saya dapat informasi dari Pak Pasa tentang itu. Juga dari saya juga tanya ke Dinas Pendidikan tentang TK itu. Berarti bisa luar biasa, bisa bersaing itu. Iya. Tapi sebelum lanjut Bu Iti, kita dengarkan dulu lagu ya, biar
suciku nyepi, hari suciku penangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku penangku sulingge orang suciku. Ku baca kitab suci, ku hormati orang suci, puasa di saat nyepi, sembahyangku di pura.
Anggun yang matang raga Makudang-kudang cerita Ni tantri jani nyelimurang sang raja Kanti petengetan kerasa Lemu bibi hema cerita Ni tantri ni dadi manusia Silih singgil cerita Susuni kewales tuba Nulungin manusia ni tanpa pengrasa Kedatang ulin ni bahaya Malah nudin bencana Dija pengrasa jadi manusia Yang sing tulungin balik Yang sing tulungin balik Kengken ngajani madaya Laksana ni mapi tulung ngode jani nagi kepancung Napi tolong Nyai lolong tolong Nanging Bina ngemasih Pangsing ulian mapi tulung Mangemasih Payu mepancung Singgil cerita Susuni kewales tuba Nulungin manusia ni tanpa pengrasa Kedatang ulin ni bahaya Malah nudin bencana Dija pengrasa jadi manusia Yang sing tulungin balik Yang sing tulungin balik
Dua buah lagu telah saya hadirkan untuk acara ini di pagi hari ini ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, itu narasumber kita, tamu kita tuh ada dua ya. Di Ngopi ini ada Pak Asa Gunawan dan Widi Aryani, bukan Putri Aryani ya. Terus Putri Aryani, Widi Aryani. Aduh, ini Pak Paseknya memang agak telat dikit datang. Bukan telat sih, cuma di luar tadi apa diceritakan datang. Masih ada perlu teknis yang perlu dibahas tadi ya. Om Swastiastu Pak Pasek gabung di sini ya. Om Swastiastu. Pak Pasek baru datang langsung saya todong ya. Siap. Ini Dhamma Kumara kan sekarang di semester awal ini kemarin dari di semester ini kita belum dapat cerita kan, semester lalu cerita kita terakhir ya, semester lalu. Gimana ceritanya perkembangan siswa kita di semester ini dari lalu ya, dari lalu. Ya betul sekali Pak, Bung Pajak. Ini Dhamma Kumara ibaratnya sudah berumur dari 2017, tapi sekarang sudah berumur 8 tahun ya. 8 ya. Masuk ke tahun 8 ya. Ya kayaknya sekarang yang paling bagus ya perkembangannya, karena sudah 2 tahun kita tidak promo secara besar-besaran. Artinya dulu kalau kita promonya ini langsung ke masyarakat, ke perkumpulan, pasang spanduk di Facebook, gencar pokoknya. Iya. Ya tahun yang kemarin 2023 memasang sedikit ya. Kita tidak lagi secara jemput bola. Namun di 2024 ini sama sekali kita tidak melakukan promo, siswanya justru semakin banyak. Berarti kita perkembangannya lumayan bagus di Dhamma Kumara. Siswa kita masuk Dapodik 52 ya. Di emis ya. Di emis ya. Di emis masuk. Dapodiknya versi keagamaan kan versi keagamaan, emis itu. ya. Iya. Jadi kita masuk 52. Kalau dulu 50 kalau nggak salah ya. 50 dan ada yang belum masuk Dapodik emis karena terkendala apa akhirnya. Lain kalau yang siswa-siswa yang seperti kelompok bermain itu kita belum masukkan, hanya sekedar mendata saja. Kalau dimasukkan dengan itu mungkin banyak siswa kita. Nah, kendala yang kita hadapi saat kita benar-benar dipercaya oleh masyarakat, kendalanya adalah masalah sarplasnya. Oh gitu. Ya, siswa kelasnya yang kurang, itu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan bersama karena sekolah kita kan milik bersama ya. Iya. Kita yayasan, Pemdes, Desa Petemon, bersama Desa Adat. Kita bertiga kepemilikannya. Nah, ini sudah saya pikirkan, kita sudah rembukan bersama dengan desa. Artinya tahun ini belum bisa. Kemudian kalau mau dimintai bantuan kepada Dirjen Bima Sindu tentang Kementerian Agama, syarat pertama kita tidak memenuhi. Tanah. Syarat pertama adalah tanah. Tanah itu harus atas nama yayasan atau sekolah. Sementara tanah kita adalah milik Desa Adat. Jadi ini agak aturannya diperketat. Kalau dulu tidak ada. Dulu tidak ada, yang penting ada surat hak guna pakai, itu bisa dibangun bangunan. Di awal-awal adanya sekolah Hindu ini. Nah, sekarang sudah diperketat sejak 2 tahun. Nah, setahun kemarin itu tidak boleh lagi diberikan bantuan berupa aset tetap kepada sekolah kalau tanah itu tidak dimiliki oleh sekolah atau yayasan. Nah, ini yang yang menghambat kita ya. Sementara saya sampaikan kepada Pemdes dan Adat masih belum memungkinkan untuk bisa membangun gedung kelas. Sehingga kami overload sebenarnya, satu kelas itu bisa mencapai 18 ya. 20 bahkan. Ini sudah tidak mungkin. Iya. Iya, ukuran kelas untuk sekarang itu ya. Iya, untuk sekarang nggak mungkin. Walaupun di kelas di Dhamma Kumara itu satu kelasnya ada 2, Pak. Ada guru pengajar, ada guru pendamping. Saya kira kalau 10-10 ngontrol siswa satu guru kayaknya nggak bisa. Apalagi belum lagi ada kesibukan, ada yang izin, ada yang pelatihan. Wah, ini yang luar biasa. Maka idealnya sebenarnya setiap kelas itu cuma 15, Pak. 15 itu paling banyak. Tapi saya potong. Ya. Kiat Pak Pasek untuk bisa bisa menyeimbangkan keadaan yang seperti itu gimana? Ya, gurunya diintervensi lah. Oh, gitu. Jadi pengajarannya harus benar-benar kreatif. Di rumahnya dia dilanjutkan. Komite atau orang tua siswa itu benar-benar harus dilibatkan. Nggak bisa. Kalau sudah banyak siswanya di atas 15 itu, kuncinya bisa berhasil, orang tua harus ikut campur. Iyalah, kalau pendidikan itu tanpa orang tua ya bohong. Iya kan? Kalau menyerahkan pada sekolah tok gitu.
nanti ketika salah ya guru terus yang salah. Iya, Ya karena sampai saat ini image guru tuh kan begitu. iya betul. Saya lihat orang tua tuh nyerahkan, oh anak kini aja ini sekolah aman beri play-playnya gurunya mau play. Iya, Nah, dia aman mau benar kenapa nyang lah apa anaknya kan Ya, begitu. bukan nyang lah muridnya ya. Itu ya kan. Oh sayang lah anaknya pinter. Ketika ada salah anak kini aja ini. Betul betul. Itu. Ya itu sih yang saya kembangkan di sana, gurunya kita intervensi lagi, kemudian sarana di dalam kelas juga saya intervensi. Astungkara dapat bantuan TV Smart di sana. Kemudian nanti mungkin ke depan kita akan tingkatkan biar di kelas itu ada pendingin yang cukup lah. Kalau sudah banyak siswanya kan pasti panas Pak di kelas. Iya. Tidak konsentrasi siswa belajar. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan. Hanya seperti itu mungkin. Kalau gedung desa sih bilangnya paling cepat lagi 2 tahun bisa membangun, paling cepat. Atau dengan cara di tanah itu disertifikatkan atas nama sekolah, atas nama yayasan. Itu aja kemarin pertimbangan saya dengan desa. Karena kalau sudah atas nama yayasan atau nama sekolah, gampang kita minta bantuan kemanapun. Karena si pemberi bantuan biasanya adalah aset jadi pertimbangan. Iya, kan aset itu. Kalau kita pikirkan itu yayasan milik Pemdes dan milik adat, Iya. dan yayasan bertiga. Rasanya kalau memang tidak ada hal-hal yang terlalu mungkin yang dipikirkan lain, itu kedua desa itu ya kiri kanan dari desa itu mestinya oke saja untuk sertifikat kan? Iya betul. Karena kan mereka juga punya. Iya. Karena besok TK itu sekolah itu akan berkembang pesat maju untuk desa juga, Iya. untuk desa administratif dan juga untuk desa adat kan. Nah, itu. Berarti kiri kanan istilah dibalik kiri tangan ini kan. Iya betul. Itu saya kira tidak menjadi masalah itu. Nah, semoga pertemuan Dhamma Kumara kembali jadi pionir dalam hal itu gitu ya. Kalau dari dulu saya kan barusan juga sampaikan saya sama Iya. siapa namanya Widya Widya Haryani bahwa Dhamma Kumara itu pionir untuk ini gitu ya. Ya memang kalau di Buleleng patokan ataunya barometer Iya. tingkat TK memang Dhamma Kumara. Iya, Memang selain itu. pertama berdiri, kita memang serius ya. Mau metode pengajarannya harus menyesuaikan perkembangan. Kemudian administrasi harus tertib. Dan kita juga akreditasi di Buleleng yang pertama, selalu yang pertama. Gitu ya. Kemudian kemudian juga ketua organisasi dari TK juga ada Dhamma Kumara. Kebetulan semua ada Dhamma Kumara. Astungkara juga ke depan janji dari Kanwil realisasi ya. Jadi sekolah-sekolah akan diberikan Bleganjur. Astungkara lebih mantap lagi kan gitu. Ya, kemarin saya dengar itu janjinya bukan Will itu Ya, gitu ya. ya. Gitu ya. Wah, semoga walaupun saya udah purna di dalam kegiatan ini tapi ya dari awal saya ikut juga mendoakan aja sih. Ya. Karena ini penting Ya, karena budaya ikut penting berdoa sekali. saja itu ya. Secara moral saja itu ikut walaupun kalau di di langkah-langkah saya kan udah dari luar, dari tidak boleh masuk. Sebenarnya boleh aja sih masuk gitu ya. Iya. Gimana ya? Celah untuk masuk seperti yang kemarin saya sampaikan Pak Pasak mungkin 2 tahun lagi ya. Iya. di ujung sana itu. Astungkara Iya. pasti bisa. Saya punya kepingin yang di ujung sana di Ya, barat ya. sana itu ya. Mumpung baru Oke. satu juga di sana Iya, ya. gitu ya. Itu tadi Pan Setia Barong ya, itu apa yang disampaikan oleh Pak Pasak Gunawan, ini pakar dari Widyalaya sebenarnya ya, karena bagi pionir di Buleleng, walaupun kalau di Bali kita kalah dengan Bangli ya Iya. untuk pendidikan Hindu, tapi di Buleleng sekali lagi kita punya Pratama Widyalaya ada 7 ya. Iya, 7, kemudian Adi 1, terus Madya 1 yang Ya. ada di Umujero ya. Ya. Kemudian yang utama yang di tambahan gitu. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Tar dulu, apa Anda ada keinginan untuk di Pratama Widya di Dhamma Kumara ini untuk meningkatkan ke Adi atau ke Madya? Ada ya. Saya sudah berpikiran sejak 2019 Pak. Iya. Sejak masih Dinas Pendidikannya yang dulu ya, saya pernah berbincang-bincang dengan teman-teman, kita menghadap yuk. Ya. Nah, ada sedikit lampu hijau, diperbolehkan kita meminta aset sekolah SD yang ada bersamaan itu. Saya mikirnya sebelum menghadap saya sudah menyerah duluan, karena takutnya kalau benar kita dikasih, pengelolaannya dengan siapa, anggarannya bagaimana, itu saya pikir. Akhirnya nyerah duluan. Ya bisa itu sebenarnya kita minta untuk menjadi sekolah Hindu, hanya masalahnya
siapa mau diajak mengelola. Kita mengelola TK aja dulu ketar-ketir masalah anggaran, masyarakat mohon maaf tanda kutip masih sedikit kepedulian tentang itu. Ya, kalau kita secara lihat masyarakat lagi dalam tanda kutip ya, Ya. itu untuk pembangunan SDM itu susah. Tapi kalau untuk aturan punya membangun yang dicatat gede-gede itu, mereka apalagi ada kamera di belakang Ya, gitu ya. ya. Kita jujur saja untuk hal-hal seperti ini. Gitu ya. Betul. Gitu. Nah itu kadang-kadang kan enggak berani karena kalau di SD itu pertama guru enggak mungkin lah di bawah 6 atau 5, pasti lebih banyak. Iya. Belum sarana prasarananya, belum mata pelajaran khusus tertentu. Nah, belum lagi operasionalnya. Nah, ini yang masih kita mikir-mikir dulu. Mungkin nanti kalau ada umat Hindu kita di Bali yang ya ada kepekaan buat kita semua, kemudian mau kerjasama dengan kami, oke mungkin bisa membangun. Karena kami ini dikatakan di awal yayasan kiri hanya bermodal semangat aja, tidak ada modal material tuh tidak ada. Jadi modalnya hanya semangat. Itu pun Dhamma Kumara itu bisa berdiri kalau tidak ada desa adat namanya desanya, tidak bisa juga berdiri. Iya, Nggak bisa. kita lihat itu kan, karena Dhamma Kumara sebagai pionir itu ya dibantu desa adat, dibantu desa administratif di Patemon ya. Iya. Saya ingat itu cerita dari ini kan yang datang sana. Ini bagus sekali loh cerita apa Dhamma Kumara Patemon ini bisa berdiri seperti ini gitu kan. Iya. Nah, saya juga waktu itu berpikir kenapa enggak desa lain ikut gitu. Karena kan Bangli waktu itu kan sudah melangkah dengan gini kan, dengan gurukulenya kan. Itu kita kok belum gitu. Dan sekali lagi dalam hal ini saya menghimbau kepada guru wisesa ya, dalam hari ini ke Pemda Buleleng, yaitu kalau dulu kita punya sekolah bernuansa Hindu yang sampai sekarang pun dipertahankan oleh SMP Negeri 6 Singaraja, itu kan sekolah nuansa Hindu yang mandiri, dalam artian hanya sekolah aja. Nggak tahu apa ada support khusus dari Pemkab atau Dinas Pendidikan, sampai saat ini saya belum tahu. Nah itu, saya pernah dulu SMP apa itu nuansa Hindu tahun 90-an pernah itu. Dan itu MPP, mati pelan-pelan gitu ya kan. Dan ketika kita ada sekarang seperti apa yang disampaikan Pak Pasek dari dulu kemarin ya, kayak itu di Patas ada 10 TK kan, ya, itu luar biasa, berani masuk seperti itu kan. Dan Patemon masih ada 2 TK aja kan? Ya 3. Tiga. TK Wira itu termasuk wilayah Patemon. Yang masuk ke dari SMA itu? Dari SMA Negeri 1 ya. Iya. Itu TK itu kan. Lumayan gedungnya saya lihat, saya sering lewat. Ya, kalau dari selatan mau ke barat tuh pasti saya masuk ke Bumbunan sebelah itu, biar tidak lewat Seril gitu ya. Baik Pak Pasek dan Bu Widi ya, sebelum lanjut kita dengarkan lagu dulu ya untuk kita berdua agar tidak jenuh kita ini ya. Gitu.